Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibadah Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil karim fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu bahwa Allah ada tanpa membutuhkan kepada tempat dan arah. Ia ada tetapi keberadaannya tidak di atas arsy, tidak di langit, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, dan juga tidak di depan maupun di belakang. Ia ada tapi keberadaannya tidak dapat dibayangkan sama sekali. Ia tidak bisa dan tidak boleh disamakan dengan apapun dan siapapun serta makhluk manapun, karena memang ia bukan makhluk, ia adalah Khalik. Hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan makhluk. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Dia. Keyakinan seperti ini telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf maupun khalaf. Salah satu yang dipropagandakan sebagian kelompok berpaham menyimpang, wahai saudaraku sekalian, mereka tiap menjelang datangnya bulan Rajab hingga bulan yang mulia ini berakhir, adalah tentang keberadaan Allah yang digambarkan sebagai zat yang membutuhkan tempat. Mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut ulama salaf, padahal ulama salaf terbebas dari keyakinan mereka yang menyimpang. Kaum ini mengajarkan keyakinan bahwa Allah di atas arsy. Terkadang mereka mengatakan Allah di langit, dan terkadang mereka mengatakan Allah di atas. Mereka juga mempropagandakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan bahwa Allah di atas. Mereka mengatakan Nabi Muhammad diperintahkan naik ke atas surga, di atas soan, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas Sidratul Muntaha. Wal iyyazu billahi ta'ala. Saudaraku sekalian, sangat penting untuk disampaikan ke khalayak bahwa Allah tidak membutuhkan kepada apapun, termasuk kepada tempat dan arah. Hal ini harus terus disampaikan secara masif kepada umat. Jika kita memang menganggap umat sudah tahu akan hal ini, lalu kita berhenti mensiarkan keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, sedangkan mereka terus menerus tanpa henti menyampaikan bahwa Allah membutuhkan tempat, kita semua khawatir ketidakbenaran yang disampaikan terus-menerus akan dianggap benar oleh publik. Ini yang sangat berbahaya. Berikutnya ini bisa menjadi pintu masuk untuk mempropagandakan ajaran-ajaran mereka lebih lanjut, seperti pengkafiran pelaku tawasul tabaruk, pembagian tauhid menjadi 3 dan lain-lain sebagainya.
Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj bukanlah dalil bahwa Allah di atas. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat demikian. Maksud dan tujuan dari Isra dan Mi'raj adalah memuliakan Nabi dan memperlihatkan kepada beliau sebagai dari tanda-tanda kemahakuasaan Allah di alam atas, serta untuk menerima perintah sholat di suatu tempat yang mulia di atas sana yang tidak pernah dilakukan dosa dan maksiat di dalamnya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, wajib kita yakini bahwa Allah ada tanpa membutuhkan kepada tempat dan arah. Dalil atas keyakinan ini dari Al-Quran adalah surat Asy-Syu'ara ayat 11 dan ayat-ayat muhkamat lainnya yang berkaitan dengan hal itu. Allah Ta'ala menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah maksudnya tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Makhluk membutuhkan tempat, itu berarti Allah tidak membutuhkan tempat sama sekali. Lafal ka dan misal secara makna sama, yakni seperti. Keduanya digabung dalam satu rangkaian untuk menguatkan makna bahwa Allah sungguh-sungguh tidak seperti segala sesuatu. Secara harfiah ayat itu bermakna tidak ada yang seperti Allah. Jika yang seperti Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak serupa dengan apapun dari semua segi. Allah, oleh karena itu, seandainya Allah bertempat, maka ia serupa dengan makhluknya yang bertempat. Oleh karenanya wajib kita yakini Allah tidak butuh tempat dan Allah ada tanpa tempat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sedangkan dalil dari hadis di antaranya adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Al hadis rawahul Muslim. Ya Allah, engkaulah az-zahir, segala sesuatu menunjukkan akan adanya, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah al-batin, yaitu yang tidak dapat dibayangkan, tidak ada sesuatu yang di bawahmu. Al hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijriah mengomentari hadis ini dengan dalam kitab Al-Asma' wal Sifat dengan mengatakan, jika tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawahnya, maka dia ada tanpa tempat. Hadirin yang dirahmati Allah, ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjadi rujukan dalam hal ini. Di antaranya yang mengutip ijma' bahwa Allah ada tanpa tempat adalah Imam Abu Mansur Al-Baghdadi yang wafat tahun 429 Hijriah. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jika kita memahami sifat 20 yang wajib akli bagi Allah, maka kita akan dengan mudah menyimpulkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Salah satu sifat 20 bagi Allah adalah mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Jika seluruh makhluknya menempati sesuatu tempat, berarti Allah yang tidak serupa dengan makhluk pastilah tidak menempati suatu tempat. Dia ada tanpa tempat. Begitu juga sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Seandainya Allah menempati arsy,
langit atau arah atas, maka artinya dia membutuhkan kepada makhluknya yang bernama arsy, langit dan arah atas. Tentu ini sangat mustahil. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu pentingnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat. Sampai-sampai hal ini juga tidak luput dari perhatian para ulama Nusantara. Tidak kurang dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Soleh Darat, Mufti Betawi Sayyid Usman, Rais Akbar NU Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Zainul Hasan Kiai Muhammad Hasan Al-Genggongi, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Sirajuddin Abbas, Syekh Ihsan Jampes, Kiai Abdul Fadol Senori Tuban, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka menegaskan secara eksplisit akidah Allah ada tanpa tempat dalam karya-karya beliau semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari paparan khutbah di atas menjadi jelas bagi kita bahwa keyakinan Allah ada tanpa tempat adalah akidah yang benar yang berlandaskan Al-Quran, hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesepakatan umat di berbagai belahan dunia, serta didukung dan disebarluaskan oleh para ulama di bumi Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan Rajab yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Kita tinggalkan apa-apa yang membuat kita terjerumus kepada dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sangat bersyukur, betul-betul alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan kembali memperingati peristiwa yang besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra Mi'raj, bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52, yang intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya, kemudian memberikan emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapakah ini? Jibril menjawab, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang, sungguh sebaik-baik orang yang berkunjung adalah engkau wahai Nabi. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bahkan menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratil Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh, yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di Baitul Maqmur Nabi Muhammad bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardul sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah keringanan untukmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi 45 sebagian riwayat. Dan Nabi hingga akhirnya terus Nabi kulu kilir, naik turun sesuai dengan anjuran Nabi Musa, sehingga sholat, kewajiban sholat dalam sehari menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa telah mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah. Saya ridho dan pasrah pada Allah dengan kewajiban 5 waktu.
kewajiban yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu, Nabi sudah malu untuk meminta keringanan lagi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah Sirah Nabawiyah menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis, atau aku tidak percaya? Sejak saat itu sahabat Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Apa pelajaran saudaraku sekalian yang dapat kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj ini? Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah, beliau menjelaskan yang pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi baru saja waktu itu mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Dewi Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran, dan hartanya demi perjuangan Nabi, serta wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung sebagian kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama, seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir, dan tahlil, pasti berat dijalankan, pasti banyak rintangannya. Namun Allah pasti akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua dari dari Isra Mi'raj ini, yaitu kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Dijelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran ketiga dari Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Dalam sejarah, itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini telah terjadi di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar bangkit, dan meningkatkan kemampuan tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik, dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju ke luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Pelajaran yang keempat, saudaraku sekalian, dalam perjalanan Isra Mi'raj
terdapat penyebutan dua masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina, baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin. Ya'muruna bil 'amali shalih wa ta'ah wallazi nastahdi fi kulli al umuri wal mazlamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yusaddiqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah pada hari yang cerah ini kita bersama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwalah kita dapat selamat menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Saudaraku sekalian, perlahan namun pasti Rajab telah berada di ujung bulan, dan kalau diberikan umur panjang maka kita akan memasuki bulan baru, yakni Sya'ban dan Ramadan. Sebelum Rajab meninggalkan kita, ada pesan penting yang harus terus menjadi pegangan pada bulan Rajab, yakni agar terus menjaga kualitas dan kuantitas sholat dengan segala pirantinya. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, karena salah satu di antara tanda terpenting bagi ketakwaan kita adalah sholat. Apakah sudah rajin sholat sesuai yang diperintahkan? Apakah sudah melaksanakan sholat sunnah sebagai penyempurna bagi kekurangan kita ketika mendirikan sholat fardu? Menurut sejarahnya, perintah sholat diterima oleh Rasulullah SAW ketika menunaikan Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad naik menuju Sidratul Muntaha dan bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Rasulullah mendapatkan perintah baginya beserta seluruh umat yang mempercayai keterutusannya. Pewahyuannya yang secara langsung ini menjadikan sholat diyakini oleh para ulama sebagai sebuah ibadah yang memiliki keistimewaan tertentu. Sholat adalah ibadah yang pertama kali akan ditimbang kelak di hari pembalasan. Jika seorang hamba baik sholatnya, maka tentu menjadi baik pula lah seluruh amal perbuatannya. Sebaliknya, jika sholat seorang hamba jelek, maka berarti buruk pula lah seluruh hidupnya. Kaum muslimin saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tentu urusan baik dan buruk ibadah sholat seseorang kemudian bukan hanya ditentukan oleh rajin dan tidaknya pergi ke masjid, melainkan juga menghitung khusyuk ataukah tidaknya, ikhlas atau pamernya seorang hamba ketika sedang menghadap Sang Pencipta alam semesta ini setiap waktunya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya telah beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran surat Al-Mu'minun. Saudaraku, bukan hanya di akhirat Allah menjanjikan kebahagiaan bagi hambanya yang mendirikan sholat dengan segenap jiwa dan raga.
Semenjak di dunia pun Allah telah memberi kabar gembira kepada umat Islam. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-Quran surat Al-A'raf. Saudaraku sekalian, meskipun ketakwaan tidak dapat hanya diukur dari sisi lahiriah berupa sholat saja, namun sholat jelas-jelas merupakan pintu masuk bagi setiap muslim untuk memulai pengabdian kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat merupakan sebesar-besarnya tanda iman dan seagung-agungnya syiar agama. Sholat merupakan tanda syukur para hamba atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan bukti bahwa sholat merupakan simpul terpenting dalam tatanan Islam, baik bagi setiap individu maupun masyarakat, dalam skala yang terkecil hingga level bangsa. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, sebegitu pentingnya maka layaklah Allah mewahyukan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui perantara. Sholat mempunyai kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah yang lain. Ada banyak kutipan ayat Al-Quran mengenai keutamaan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kamu tidak meminta rezeki, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran surat Toha. Kaum muslimin jamaah Jum'ah, sholat sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun kemasyarakatan. Dalam hal ini Allah menjanjikan bahwa sholat dapat menjauhkan manusia dari perbuatan yang tidak manusiawi. Firman Allah sebagai berikut, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut. Saudaraku sekalian jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan peringatan dari Allah bahwa sholat merupakan elemen terpenting dalam pembentukan pribadi muslim, termasuk dalam pembentukan karakter bangsa. Jika saja seluruh penduduk bangsa rajin melaksanakan sholat dengan semestinya, tentu Allah akan mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua. Bukan besar kecil atau indah dan gemerlapnya sebuah masjid yang menjadi tolak ukur religiusitas sebuah masyarakat, melainkan banyak atau sedikitnya jamaah yang mendirikan sholat ketika waktu-waktu azan dikumandangkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena sholat sebagai sebuah keharusan bagi setiap individu muslim merupakan salah satu pertanda paling mudah dijadikan standar untuk mengukur sejauh mana seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang senantiasa hatinya terikat dengan batas-batas waktu sholat, meskipun memang sholat tidak secara mutlak menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang. Setidaknya sholat dapat memberikan sebuah perenungan intensif dan kontinu kepada setiap pribadi muslim dalam keseharian. Ketika seorang muslim sedang berada dalam posisi yang mengakibatkan ia memiliki kecenderungan atau peluang lebih besar untuk berbuat dosa, maka ia akan dapat mengingat sholatnya. Buat apakah rajin-rajin sholat jika masih selalu menjalankan kebiasaan buruk? Tentu saja dalam hal ini sholat adalah sebuah sarana spiritual yang cukup penting untuk meredam kekejian atau kemungkaran yang akan dijalaninya. Sholat dapat berfungsi sebagai kontrol diri setiap saat bagi setiap perilaku individu muslim. Maka demikian pun sholat dapat berfungsi sebagai kontrol sosiologi masyarakat. Kaum muslimin, jika sebuah komunitas masyarakat memiliki masjid yang selalu penuh oleh jamaah di setiap waktu-waktu sholat, tentu ini
mencerminkan kondisi lingkungan yang religius. Biasanya secara otomatis kegiatan-kegiatan massal yang berbau kemungkaran akan berkurang. Hal ini tentu sangat berbeda dengan lingkungan masyarakat yang masjidnya hanya penuh ketika hari raya saja. Dari sini sholat dapat kita jadikan sebuah pola dalam memperjuangkan peningkatan moral masyarakat. Memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah merupakan program yang efektif untuk meredam gejolak negatif masyarakat. Jika kita mampu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, kedamaian dan lingkungan kondusif pasti terkondisikan dengan sendirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan dan membangun masyarakat yang islami dan bermoral mulia, berakhlakul karimah dan berkerukunan serta berkesatuan melalui penggalakan sholat berjamaah di masjid, musola maupun di kantor dan dimanapun tempat yang selayaknya kita mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama kita tegakkan agama Allah agar meraih keselamatan dan kesejahteraan di sepanjang usia umat manusia. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit semoga disembuhkan, yang berselisih semoga Allah berikan kedamaian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur